Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Nah lo, Agrifana nih kayaknya sudah memiliki barang bukti berupa videonya Dokter Tifa dan juga pengacara RH. Konon kabarnya sih gitu guys. Saya jadi penasaran, makanya saya mampir di dalam videonya Om Agri nih. Tapi gini deh, menurut orang-orang dalam video ini juga Om Agri itu menjelaskan atau membeberkan, membocorkan teknik-teknik mereka saat melakukan ya adegan itu supaya nggak ketahuan sama orang-orang. Kira-kira strateginya seperti apa sih, kayak main catur aja nih ya? Penasaran dong seperti apa videonya? Yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Udahlah, kalau udah Bang Farhat mah nggak peduli, buka semuanya pasti. Uang surat kematian Rismon aja tadinya kita nggak buka, nunggu penyidikan sama Bang Farhat, langsung dibuka di acara TV nasional. Keren Bang. Iya. Bang Farhat, you are the best. Cuman gua lagi berpikir loh Bang Farhat. Abang kan pengacara. Gimana nanti cara membuktikan tuduhan atau dugaan perselingkuhan itu nanti? Bentar guys, bener juga ya. Sebelum kita langsung masuk ke ranah mana sih videonya, itu lebih baik gini deh, daripada nggak kena fitnah nih kan. Jatuhnya adalah gimana cara kita membuktikan mereka itu diduga melakukan perselingkuhan. Apakah ada yang menyaksikan? Ataukah ada gimana nih? Atau satu-satunya cara adalah menunjukkan video aslinya atau rekamannya gitu. Yuk kita tak pengen tahu nih dari Om Agri, karena dia langsung berhubungan sama Om Farhat nih ya. Langsung aja yuk. Apa memang sudah ada dengerin dulu. video? Nah bener kan, Agri, ada video. bilang aja, lu mau minta videonya kan? Itu dia, udah jelas banget, udah bilang aja Agrifana nih, Om Agri udah bilang aja kalau Anda itu menginginkan videonya, nanti dikasih. Tapi gini Om Agri, kalau seandainya ada videonya, bagi-bagi ke kita ya, tipis-tipis aja Om. Kita juga pengen tahu videonya kayak apa. Lanjut. Aduh, gua mau bahas ini, tapi gua udah tua ya. Nggak apa-apa, Gri. Kalau bahas soal-soal kayak begini kan, ini bukan hal yang tabu, tapi kan ini pendidikan, supaya kemudian tidak terjadi kepada yang lain. Oh iya, setuju. Yang lain lo, Gri. Enggak. Gua yang lagi mikir, bagaimana kemudian cara membuktikan terjadi perselingkuhan hanya karena dia berada di dalam kamar yang sama. Nah, itu dia. Benar itu. Ini benar banget nih. Yang harus kita garis bawain adalah gimana caranya kita memvalidasi ya kan orang ini atau mereka berdua itu melakukan perselingkuhan. Padahal mereka hanya melakukan bukan adegan sih. Maksudnya diketahui mereka ada berduaan di dalam kamar. Apakah ini sudah memvalidasi atau membuktikan mereka itu selingkuh? Kan enggak juga. Nah, ini gimana nih ya? Gimana strateginya supaya kita tahu mereka itu memang ada hubungannya Om Agri? Coba jelaskan nih. Coba jelaskan, Anda memiliki barang bukti apa sih sebenarnya? Yuk kita lanjutkan guys. Tentu kan nggak ada CCTV, gimana cara buktiinnya? Atau ada yang ngintip lewat lubang kunci kali? Atau apa? Kan nggak mungkin ya, salah satu dari keduanya mungkin bercerita ke Rismon. Wah, gila Mon semalam, luar biasa. Gue ada ya? Nggak mungkin itu, kayaknya nggak mungkin terjadi gitu. Kita masih penasaran Om Agri, ini gimana nih strateginya? Kok bisa tahu itu mereka melakukan perselingkuhan padahal nggak ada barang bukti, ya kan? Apakah satu-satunya barang bukti itu video yang disebut Rismon? Kita juga pengen tahu Om Agri, mana videonya, ya kan? Kalau memang itu video masih belum bisa muncul, apa nih? Gimana cara kita membuktikan bahwasannya mereka itu benar-benar selingkuh? Ayo, coba strateginya Kemudian apa ya? Gimana cara membuktikannya? Bang Farhat, tentu Anda udah punya strategi lah ya, karena kan Anda pengacara gitu ya. Gimana cara membuktikan ya, tuduhan ini? Gimana cara membuktikan? Misalnya, oh ya aman, Gri. Ketika itu kan kebetulan ada yang petugas hotel bersih-bersih kamar, ada ketinggalan celana dalam di situ. Ini beneran gak sih? Ntar dulu, tapi kita juga ada garis bawah ya guys ya. Maksudnya harus yang kita garis bawain dari ucapan Agrifana nih, yang mengatakan bahwasanya ya yang namanya Farhat Abbas itu adalah lawyer, pengacara. Pastinya nggak boleh ngomong sembarangan ya kan. Kalau kita menyaksikan atau mengetahui bahwasanya Farhat Abbas ngomong seperti itu berarti Farhat Abbas sudah mengantongi atau memegang sesuatu untuk disampaikan ke publik. Dia pasti paham lah ya, namanya lawyer, namanya pengacara, pasti tahu hukum. Kalau dia ngomong sembarangan
tanpa ada barang bukti pasti akan dianggap pencemaran nama baik, bener gak? Makanya secara logikanya ya mungkin Farhad Abbas sudah memiliki bukti-bukti yang bisa disebutkan atau dituduhkan kepada mereka berdua melakukan perselingkuhan. Pasti itu nggak mungkin nggak gitu kan? Logikanya seperti itu. Tapi gimana strateginya si Agri Fanani ya? Kita pengen tahu strategi yang dimaksud ini adalah gimana bisa tahu mereka itu perselingkuhannya itu memang ada gitu loh. Yuk Om Agri lanjut tuh. Itu tadi apa tadi? Misalnya. Oh misalnya. Ilusi, yang gitu tadi ya. misalnya guys. Gimana ya cara membuktikannya gitu loh. Nah itu saja kan belum cukup untuk bisa menjadi bukti. Nah. Petugas kebersihan dia. Oh ada lagi Gri. Misalnya ini ya ilusi gua ini ya. Kebetulan cleaning service atau romboy lagi bersih-bersih, lagi beresin kasur. Di bawah kasur itu ditemukan bekas balon yang sudah kempes. Konyol, ada bekas balon yang sudah kempes tuh. Ini apa sih barang bukti yang gimana sih Om Agri? Kita masih belum dapat benang merahnya nih ya. Sebenarnya yang untuk membuktikan ini valid mereka berdua itu ada perselingkuhan itu yang mana nih? Belum ada garis bawahnya Om Agri. Masih kita tunggu. Masih imajinasimu aja nih sebenarnya. Tapi gini ya guys ya, nanti kita pasti tahu artinya tuh. Karena si Farhad itu sudah mengatakan bahwasanya ada barang bukti video yang sudah kami pegang dari Rismon dari Rismon ya kan. Kemudian yaitu tadi artinya emang ada video itu. Tapi kenapa sampai sekarang belum muncul video itu? Belum rilis loh. Ya kan apa mau tayang di bioskop dulu nih? Ya Om Agri lanjut. Gue lagi berpikir aja gimana ya cara membuktikan. Kemudian di dalam kamar berdua dikatakan terjadi perselingkuhan. Apakah dengan hanya berdua di dalam kamar itu sudah dikatakan terjadi perselingkuhan secara kaidah hukum? Nah itu yang saya masih bertanya-tanya. Karena apa yang dilakukan dua orang lain jenis dan masing-masing mempunyai rumah tangga itu kan belum tentu seperti orang yang dituduhkan. Siapa tahu main tepuk tangan misalnya. itu tadi megang apa itu tadi? Ntar, tapi saya juga harus menganalisa. Saya harus jujur nih ya, harus jujur analisa. Yang disebutkan Agri Fanani tadi itu mengatakan orang yang sudah berkeluarga, kemudian mereka berduaan di dalam kamar, ya mungkin aja akan bermain. Saya garis bawahinnya adalah mungkin bermain sesuatu di dalam atau membahas sesuatu. Ya terserah apapun, tapi saya garis bawain guys. Orang yang berkeluarga, orang yang sudah memiliki keluarga masing-masing. Dokter Tifa memiliki suaminya, kemudian si pengacara RH sudah memiliki istrinya. Kalau berduaan di kamar tanpa orang, itu gimana coba? Secara logikanya saya sendiri akan berpikir liar gitu loh. Ya kan? Ya gimana dong? Masa orang bukan muhrim ya kan? Bukan suami istri ada di dalam kamar berduaan yang gak ada orang sama sekali. Imajinasi orang pasti liar gitu loh. Satu-satunya cara adalah yuk gimana nih kalau memang ini berita hoax ya kan? Mereka berdua akan klarifikasi. Nah, kalau klarifikasi harus ada data. Kalau sampai ada data lain pembanding, contoh Rismon memberikan video CCTV mereka sedang berpeluk-pelukan, contoh nih guys ya, itu mereka nggak bisa berdalih lagi gitu loh. Makanya kalau pengen berbicara harus pakai data. Kalau memang ini belum ada data masing-masing ya kan, yuk klarifikasi masing-masing di TV. Lanjut dulu lah yuk Om Agri. Misalnya kan kita nggak pernah tahu, atau main catur berdua di dalam kamar, atau halma, atau yang lainnya bola bekel mungkin kan. Catur. Apakah itu kemudian bisa dikatakan perselingkuhan? Kan enggak juga. Banyak kegiatan dua orang lain jenis ketika berdua-duaan di dalam kamar, ya. Tuh. Apa kemudian Saya garis bawain tuh kata-kata itu ya. Itu sebenarnya satire atau gimana ya? Apa yang pantas apa majas yang harus kita berikan ini? Satire atau hiperbola atau apa nih? Ya itu kan hanya lawan jenis, dua orang yang berbeda lawan jenis ada berdua-duaan di dalam kamar. Ya itu mah beb. Agri Fanani bisa aja nih untuk nyindir ya. Lanjut. Gimana? Bang, pembuktiannya gimana, Bang? Udah Gri, bilang aja lu mau minta videonya kan? Ya, itu dia yang saya maksud itu. Ujung-ujungnya Agri Fanani minta videonya, ya kan? No, kata orang bilang ya guys, ya kata orang-orang bilang katanya Agri Fanani sudah pegang buktinya. Belum. Ini saya taunya Agri Fanani baru minta nih ya. Kalau ngelihat dari video ini baru mau minta ke Farhad Abbas. Yang konon kabarnya Farhad Abbas sudah memiliki videonya. Tapi gini deh, kalau Farhad Abbas sudah memiliki videonya, otomatis yang namanya Agri Fanani pasti akan tahu juga. Kenapa? Ya mereka kan dekat ya kan. Agri Fanani sama
sama Farah Tabas ini kan dekat. Artinya mereka bisa kontakkan, terus mana videonya, itu mudah sekali lah ya. Saya rasa mungkin Agri Fanani pun sudah memiliki barang bukti video yang dimaksud gitu kan ya. Tapi dengan sindiran halusnya dia minta video ke Farah Tabas. Tapi gini ya, saya disclaimer, saya nggak tahu urusannya, artinya saya nggak tahu kebenarannya bahwasanya Agri memiliki video itu apa belum maksud saya, atau memang sudah. Kalau memang sudah, ya bagi-bagi Om ya kan. Tipis-tipis aja Om, pengen lihat kita videonya seperti apa. Tapi kalau memang belum, ya wallahu alam ya kan. Karena tapi kalau di sini kita lihat dari ucapan-ucapan Agri Fanani mengarahnya bahwasanya barang bukti yang memang harus bisa ditunjukkan, maksudnya yang memang untuk membuktikan mereka itu selingkuh apa enggak, ya hanya satu-satunya video gitu loh. Nggak mungkin kan mereka yang melakukan atau yang diduga selingkuh ini mengabarkan kepada media, saya di dalam kamar beginian berduaan peluk-pelukan, nggak mungkin gitu loh. Satu-satunya cara adalah, yuk siapa yang punya barang bukti videonya. Nggak perlu sampai yang kesana deh ya video tersebut. Sampai mereka berpeluk-pelukan berdua tanpa ada orang di dalam kamar, itu sudah membuktikan ada apa-apanya. Iya dong, karena mereka semua memiliki keluarga. Mereka statusnya suami istrinya orang gitu loh. Kalau sampai mereka ketahuan ada peluk-pelukan, seandainya nih ya ada sebegituan, ya jelas hancur, ya pasti nggak akan bisa berdalih apapun kondisinya, ya nggak akan mungkin bisa menang gitu loh kalau itu memang terjadi. Makanya sekali lagi Om Agri, mana dong videonya? Tunjukin tipis-tipis ya kan, kirim WA kalau nggak. Ya udah deh, kalian sendiri yang menilai bagaimana video Agri Fanani ini. Apakah memang ada video yang memang harus diungkap atau ditunjukkan? Tulis komentar kalian satu-satu, saya akan baca satu-satu ya guys. Mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, stay step closer. Don't go anywhere, stay with me. Dan jangan lupa berkarya hari ini. Bye.